Kenapa ya suka ada itemnya? Saya bingung. Ada itemnya nggak? Di TDB ada itemnya nggak? Sudah ada Bapak share screen. Ada, cuman item ya? Ada itemnya. Ada, iya Bapak ada yang itemnya. Apa itu? Share setting, advance, advance capture without window filtering. Apa ya? Capture with window filtering, advanced capture with window filtering, advanced capture without window filtering. Coba without window filtering. Ini masih. Hmm, masih masih ada. Kalau with window filtering. Ini sama aja. Kalau share screen ini, kalau gini ya, kalau gini gak ada itemnya. Ada nggak item? Ada, Pak. Sudah Tetap ada item. ada Bapak. Hah? Tetap ada itemnya. Sudah ada Bapak, sudah bersih, tidak ada yang itemnya. Oh, nggak ada itemnya. Oke, sip. Oke. Kita kembali lagi ke Google Scholar. Saya minta teman-teman untuk install dulu Excitation. Ya, ini diinstal untuk ukur di Google Scholar ini. Kemarin kita coba ambil housing crisis. Coba sekarang kita mau cari yang lain, misalkan fenomena, apa istilahnya ya? Oke, kita cek GPT dulu. Chapter ekonomi syariah. Oke, ini aja. Apa istilah em, istilah akademik untuk
perilaku seseorang yang tidak cukup satu pekerjaan saja. Plural employment, multiple job holding, portfolio karir, moonlighting, side hustle, gig work, gig. Oh, tapi gig itu istilahnya adalah freelance ya. Gig work atau gig ekonomi. Moonlighting, coba ya. Mana? Moonlighting. Moonlighting. Oke, moonlighting. Moonlighting in Z. Tentang khusus 2020 sampai 2025. Oke. Employee moonlighting, the role of human resource management practice, perceive employability and self-direction value. Coba kita cek. Moonlighting, kebiasaan orang untuk tidak hanya berpatokan pada satu pekerjaan aja. Nah, ini Emerald ya, Emerald jangan punya PDF ini biasanya. Oke, betul. Kemarin. Update profile institution, ONG, oh nggak ada. Tidak usah memaksakan kalau tidak ada. Oke, yang starting a part-time small business systematic literature review. Oh, cuman ini systematic literature review ya. Tadinya kita mau coba cari yang em, empiris. Empirik moonlighting protein. Kan? Beda ya, moonlighting job. 7.620 review and research agenda yang sama. Oke, ini bagus Indonesia. Dan online. Yesterday on the factor influence simulating among the players. Boleh kita lihat di PDF. Lalalala. Muncul. Oke. Ini download moonlighting. Moonlighting. Oke. Oke. Ini download PDF. Oke, kalau udah teman-teman kan interaksi passion udah juga download ya. Taruh dulu dua. Sekarang kita mau lanjut dengan menganalisa. Hmm,
Oke, open, cek file lampiran, analisa metadata dari artikel tersebut. Tuliskan 5 temuan utama dari artikel terlampir. Buatkan juga outline untuk latar belakang. Buatkan juga outline untuk latar belakang berbasis daripada artikel terlampir yang nantinya akan disitasi. Kemudian kaitkan dengan tema fenomena moonlighting Gen Z. Gen Z mah nggak moonlighting ya, milenial yang moonlighting mah. Sekarang kan major orang kerja gen apa? Milenial ya, Gen Z, ada yang studi, ada yang juga udah kerja macam-macam sih sebetulnya. Cuman yang di fase-fase lagi ngebangun kemampuan ekonomi itu biasanya sekarang itu di milenial ya, atau fenomena moonlighting eh, beberapa tahun terakhir. Oke. Tidak fokus pada satu game aja. Oke, kita cek. What made you do moonlighting? Atau from Indonesia Labor Force Survey. Penulisnya ini, jurnalnya ini, tahun publikasi 2024, TOI, judul artikel, research, kemudian sumber data dari survei, metode analisisnya dia nggak pakai regression tapi logic model ya. Kemudian meta analisis 1,2 juta observasi full sampel, review subsampel dengan data income, variabel utama. Oke. Dependennya moonlighting, kerjaan ganda. Independennya job security, keamanan kerja, kontrolnya ada income, jam kerja, pendidikan, gender, lokasi, dan lain-lain. Job security berpengaruh negatif terhadap moonlighting. Semakin aman, ya orang nggak bakal oke. Negatif, ya dong. Kalau tinggalan kerja utama, semakin rendah kecenderungan pekerja mengambil pekerjaan tambahan. Berarti konteksnya ada di job security-nya nih apa gitu ya. Sini kalau job security tergantung pada tingkat pendapatan. Majornya ada di salary ya. Pendapatan rendah efek positif, pendapatan tinggi efek negatif. Pekerja miskin moonlighting, sama dengan kebutuhan, pekerja kaya moonlighting, konteksnya pilihan bahkan menurun. Tapi ada aja ya ngisi waktu mungkin ya. Moonlighting di Indonesia didominasi motif in finansial, survival. Berbeda dengan negara maju, negara berkembang survival strategi, negara maju itu career development, skill diversification. Jadi ada juga di luar negeri orang melakukan moonlighting tapi beda. Pekerjaan tidak stabil, precarious jobs, meningkatkan moonlighting, peningkatan pekerjaan tidak tetap sejalan dengan kenaikan moonlighting. Moonlighting juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap ketidakpastian kerja. Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi moonlighting. Beberapa determinasi signifikan. Laki-laki lebih tinggi, pekerja lebih tinggi, pendidikan rendah. Oke. Sorry. Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi moonlighting. Yang signifikannya adalah major laki-laki, pekerjaan rural, pendidikan rendah, usia dewasa, status menikah. Jadi sifatnya ini struktural ya, karena ada faktor-faktor tadi. Mungkin dilihat adalah para pencari nafkah. Dia udah kerja tapi sambil nge-grab. Kayak gitu itu contoh-contohnya. Terus kita mau coba bikin outline ya. Outline latar belakang berbasis artikel plus fenomena moonlighting terkini. Berikut outline yang bisa langsung kenalan di latar belakang proposal atau skripsi atau artikel. Fenomena global moonlighting. Moonlighting meningkat secara global. Indonesia termasuk tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, tren ini semakin relevan akibat ada gigi ekonomi tadi.
pekerja bebas, freelance, digital platform, ketidakstabilan ekonomi juga. Transformasi pasar kerja modern meningkatnya, precarious employment, fleksibilitas kerja, tapi melakukan job security, dapat menunjukkan kenaikan pekerjaan tidak tetap di Indonesia. Moonlighting sebagai strategi bertahan hidup pada negara berkembang. Moonlighting, kemudian coping mechanism ekonomi didorong oleh pendapatan rendah, oke. Dan job security dan bukan kerja ganda, job security seperti dan bukan moonlighting. Ya, penelitian seperti seluruh Indonesia fokus pada income atau mobilitas, belum banyak mengkaji job security secara mendalam. Riwayat ini mengisi gap dan berkala mikro pada job security. Relevansi dan fenomena moonlighting terkini. Kayak gig ekonomi, ICT online, freelance digital, sedang culture, karena kan dulu di pasca pandemi, tidak pasang kerja formal. Moonlighting saat ini bukan hanya fenomena ekonomi, tapi juga fenomena struktural akibat perubahan pasar kerja. Referensi penelitian, dampak kesejahteraan pekerja, ketegangan pendapatan, produktivitas tenaga kerja, kebutuhan kebijakan, peningkatan job security, oke. Insight kunci untuk perusahaan Anda. Kalau diringkas dalam satu kalimat akademik, fenomena moonlighting Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya beberapa faktor individual, tapi juga merupakan respons struktural terhadap rendahnya job security dan tekanan ekonomi, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah. Oke, nah ini kita mau coba tulis dulu di Word. Oke, kita tulis outline, latar belakang, fenomena ekonomi, ekonomi digital, moonlighting. Oke, kita copy outline sampai apa tadi? Komprehensi penelitian nggak usah. Ya relevansi. Oke. Copy, paste. Kita hapus dulu garis-garisnya. Oke. Kaitan, nggak usah. Oke, terus ini hapus juga. Oke, kita sekarang kita mau coba bikin heading ya. Heading satunya outline, kemudian di sini heading 2, ini heading 2, ini heading 2, heading 2, ini heading 2 juga, ini heading 2 juga. Oke, sip. Ini kita save dulu. Terus kita simpan di download. Oke, Moonlighting jobs outline, latar belakang, outline, chapter, fenomena ekonomi digital, dash, moonlighting. Oke. Oke ya, itu udah kita save. Sekarang kita mau ambil lagi yang ini. Kedua, copy. Kita masuk ke yang kedua. Klik lampirkan. Tadi what do you do? Ini sekarang study on the factors. Open. Kita paste. Enter. Tahun 2023. Descriptive causal, mixed method, questionnaire review responden, Pearson correlation, ada multivariate dan korelasi.
Oke, kerangka teorinya dia pakai social cognitive theory, theory of strategic influence, behavior, personal, environmental framework, variabel utama, personal factor, behavioral factor, environmental factors, job satisfaction. Temuan utamanya, moonlighting dipengaruhi tiga faktor utama, personal factor, behavior, dan environmental. Kalau tadi sempat dibahas bahwa fenomena moonlighting itu bagian daripada masalah struktural, bukan cuman masalah eh, bukan cuman masalah itu aja, apa masalah personal aja, tapi ini sudah jadi kondisi yang berkaitan dengan banyak aspek gitu ya. Kemudian faktor perilaku behavior paling dominan, ya yang paling kuat itu behavior, environmental. Kalau di sini signifikan, personal malah cenderung lemah. Karena basically orang tuh males ya nambah kerjaan. Tapi akhirnya comot sana comot sini kayak gitu. Apalagi yang mungkin kondisi ekonomi menengah ke bawah, dia betul-betul kepaksa. Makanya di sini ada di behavioral sama environmental. Ini dipicu oleh gaya hidup dan aliran individu, bukan hanya kebutuhan ekonomi. Motivasi finansial tetap menjadi faktor utama, tambahan pendapatan, bayar kebutuhan rumah tangga, dan lighting juga didorong oleh pencarian kepuasan dan pengembangan diri. Tadi mirip kayak yang di luar negeri ya. Jadi dia pengen punya portofolio. Lighting berdampak pada work-life balance, potensi stres, konflik pekerjaan, tapi juga bisa dengan skill dan motivasi. Cinta berbandingan dengan artikel sebelumnya ada. Itu kita nggak butuhin sebelumnya, kita nggak request. Outline yang ini. Fenomena moonlighting, nomor global, bla bla bla. Oke, 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 oke. Tip. Nah, ini bagus. Pada post pandemic economic pressure, layoff, side hustle culture, freelance, tadi juga ekonomi. Oke, sekarang kita bikin lagi. Ini tandain ya, satu berarti. Tadi juga kita save satu, kasih nomor satu. Oke, sekarang bikin yang kedua ya. Yang keduanya Word yang buka lagi. Kita copy lagi dari A-nya. Fenomena yang lagi sampai ini aja ya. Ini nggak nyampe gap juga kan yang tadi. Baca. Master. Ini hapus. 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 Yang hapus. 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 Oke. Saya lupa judulnya apa ya. Hmm. Ada kesamaan sih ya. Kalau dilihat mah. Yang kedua, kita jadiin heading 2. Kenapa sih tadi bikin heading 1, heading 2 nih teman-teman? Kalau klik view, outline, sorry. View, kemudian pen, kita tuh jadi ada jelas rujukannya tuh. Dia ngebahas apa aja gitu. Poin-poinnya. D-nya, C-nya. Nah ini kebetulan ada poin-poin lagi di heading 3 berarti yang masuk. Heading 3, heading 3. Ini D berarti heading 2, E-nya heading 2, dan terakhir F heading 2. Oke, sip. Kita save dulu. Kita masuk ke note, lighting job, outline, tapi kita kasih nama kedua. Save.
Oke. Oke, nah sekarang sudah ada dua ya. Teman-teman nanti bisa lanjutin sampai 3 sampai 5 sampai 10 gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ada taruh gambaran ya poin-poin tadi antara si yang heading yang outline 1 dan outline 2. Sekarang kita mau coba kombinasikan keduanya. Ini karena kita cuma ada dua ya, kita komunikasikan kedua. Cek file lampiran. Eh, File berisi outline untuk latar belakang tulisan yang membahas tentang apa sesuai dengan yang tema yang teman-teman pilih. Saya di sini moon, lighting, jobs. Kemudian gabungkan dan kembangkan menjadi outline final yang eh, mudah dibaca, yang mudah dan mengalir saat dibaca, serta mudah untuk dipahami pembaca. Gitu. Enter. Oke, enak banget nih. Jadi dimulai dari apa sih konteksnya, kemudian sekarang di prakteknya seperti apa, teman-teman bisa dapetin, kemudian respon kebutuhan ekonomi, faktor pendorong. Oke. Sip, 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 sip. Ya sampai sini dulu, kayak gitu ya. Eh, Bab IJ-nya mau dimasukin boleh, enggak juga dicombine ke yang sebelumnya jadi masuk dalam sebuah simpulan. Kita pengen ada satu subbab terkait simpulan gitu, simpulan daripada apa yang sudah kita bahas. Jadi walaupun dia konteks yang si latar belakang, tetapi si isiannya tuh udah oke kayak gitu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut lagi, ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, boleh silakan di-sharing dari teman-teman yang sudah terkumpul atau sudah dieksekusi. Silakan dari siapa dulu? Dari Pak Dodi, Kang Yadi, Kang Isan, Kang Noval. Silakan. Pak, ini udah dibikin, cuman tadi tuh kayaknya masih belum se full kayak Pak Amal tadi. Baru sampai mana dia? Jadi outline-nya masih sedikit gitu kan. Kalau Pak Amal tadi lebih gitu ya, lebih apa full ngejelasinnya. Mm-mm. Kalau yang Ihsan mah masih kayak beberapa poin pentingnya doang dari si latar belakangnya. Coba ini ngebahas apa, Kang Isan? Kenapa? Coba. Bahasannya apa, fenomenanya apa? Banyak sih Pak dari fintech waktu tadi itu. Jadi macam-macam jadi digabungin gitu. Oh, ini aja. Fokus sama satu. Oh, fokus Fokus sama sama satu. satu. Ya, fokus satu aja temanya. Jadi jangan terlalu apa namanya umum gitu ya. Oh iya. Kayak kemarin itu saya ngebahas tentang housing crisis, kesulitan generasi-generasi muda yang atau yang baru kerja di bawah 40-an untuk punya tempat tinggal kayak gitu karena kita ngebahas
Sebetulnya itu kan kebutuhan primer. Tapi karena kondisinya di lapangan sulit, kayak gitu entah dengan barrier to entry-nya di DP-nya, barrier to entry di cicilannya, kayak gitu. Nah, itu variabelnya hosting krisis. Kayak tadi kan saya tuh bingung ya namanya apa ya, tapi sekarang itu hampir setiap orang punya pekerjaan itu nggak cuma satu gitu ya, punya dua, tiga bahkan pekerjaan. Nah, apakah ini sudah ada yang meneliti atau belum kayak gitu? Terus kita coba tanya misalnya di Google, atau di Gemini atau di ChatGPT. Fenomena ini apa sih istilah di akademiknya? Nah, tadi saya nemu namanya moonlighting, double job kayak gitu ya. Nah, double job ini istilahnya moonlighting. Jadi tadi kita bahas tentang moonlighting, cari-cari artikel yang ngebahas tentang moonlighting juga gitu. Oh Bagusnya ya, tentuin berarti dulu jadi apa. si temanya ditentuin dulu ya Pak ya? Berarti jadi disatuin, jangan terlalu umum. Iya, iya, betul. Tentuin dulu kayak gitu. Temanya mau apa nih yang mau dibahas? Yang berkaitan dengan dulu mah nggak ada tuh kayak gini. Kan kita mata kuliahnya kan ekonomi digital baru gitu. Terus dikaitkan sama mata kuliah kemarin teknologi informasi, kita ngebahasnya dari sisi penggunaan reference manager. Tapi, nah reference managernya ngebahas apa juga gitu. Nah, ngebahasnya digabungin ke yang hari ini. Begitu. Sok silakan ditentuin dulu Kang Isan maunya apa. Ya, berarti di ini lagi Pak. Siap. Kalau bisa di akhir pertemuan sudah nentuin kayak gitu. Sekarang boleh dilihat-lihat kira-kira ngebahasnya tentang apa atau lihat aja di sekitar kita. Saya juga kan ngelihat tadi masalah tentang akses rumah itu ada di sekitar saya. Terus masalah orang double job juga ada di sekitar saya. Nanti cuman istilah ilmiah dari atau istilah akademiknya apa gitu baru nanti kita cari. Gitu. Coba dilihat kebiasaan konsumen belanja, misalkan konsumen di usahanya Kang Isan kayak apa. Orang tuh misalkan perilakunya itu tuh udah nggak pernah bawa cash kayak gitu. Itu ada istilah khusus gak sih gitu. Orang tuh udah jarang sekarang bawa cash misalkan. Atau eh, apa namanya kecenderungan untuk tidak masak. Berarti ada kecenderungan terhadap konsumsi makanan siap saji misalkan. Nah, itu ada nggak istilah-istilah tertentu? Nah, coba dilihat sesuatu yang menurut teman-teman menarik, kemudian ada istilah. Nanti kita coba jadikan itu sebagai sebuah tema daripada fenomena dalam konteks ekonomi digital yang baru. Gitu. Dulu-dulu mah nggak ada kayak gitu. Sekarang mah kejadian, kurang lebih gitu. Silakan yang lain, Bapak, enggak? kalau fenomenanya kayak cashless society, kayak adopsi pembayaran digital dan dampaknya terhadap pelaku konsumen bisa nggak, Pak? Boleh, boleh. Itu kan sesuatu yang fenomena kayak gitu. Namanya apa? Cashless society. Ya, cashless society. Oke, Cashless Society. Jadi, Udah ini bikin outline belum? Udah artikel. udah Udah. sih, Pak, cuman belum lengkap kayak Bapak tadi. Oke, udah ada berapa Outline-nya downloadnya? belum. Kenapa, Pak? Maaf. Udah download berapa? 10, Pak. 10. Udah nyiapin 10. Cashless Society itu bahas Cashless Society semua. Eh cashless society-nya cuma 5 sih, Pak. Sisanya baru yang ininya aja. Dampak terhadap perilaku konsumen juga. Oke. Nah, itu si yang 5 udah dimasukin ekstrak metadata udah belum? Belum, Pak. Oh gitu. Oke. Silahkan itu ditempuh dulu berarti tahapan itu ekstrak metadata, tulis 5 temuan, bikin outline. Copy outline-nya ke Word, save satu. Bisa yang kedua, bisa yang ketiga, kayak gitu diulang-ulang. Ya, oke. Ya, baik, Pak. Silahkan selanjutnya. Saya Debbie, Kang Noval, udah ada? Izin Bapak, Debbie jadinya yang hosting krisis Bapak. Oke. Krisis. Udah download 10 jurnalnya Bapak. Terus Mm-mm. Debbie kira itu teh, ternyata Debbie ada kesalahpahaman ya kemarin. Dikira Debbie teh itu teh untuk
kajian teori di artikel. Jadi Debbie sudah bikin artikel terus dimasukkan gitu di Iya, iya, questionnya. iya. Ya, mohon maaf Bapak. Jadi Debbie belum bikin outline yang kayak Bapak tadi. Oh, berarti tinggal konversi ke outline aja. Iya, Bapak. Oke, bisa itu dikerjakan satu persatu, ekstrak metadatanya, tulis 5 temuannya, habis itu bikin outline untuk latar belakang. Fokusnya di latar belakang ya teman-teman, karena kita mau bikin dasar berpikirnya dulu, kenapa kita ngebahas hal-hal ini, tema ini. Kang Novel Ya, gimana? Bapak. Oke, Kang Novel ada suaranya? Ya Pak, Ya, gimana Kang Novel? belum selesai Pak. Udah ini, udah nentuin temanya apa? Belum. Nah, sok tentuin temanya apa. Kira-kira menurut Kang Novel apa nih yang unik yang sekarang hari ini terjadi? Ya Pak, baik. Ya apa kita discuss dulu ngobrol. Apa tuh yang menarik misalkan? Eh, apa ya belum ini Pak, belum kepikiran. Oke, misal lumrah nggak sih sekarang itu untuk kerja di luar negeri? Apakah itu jadi opsi banyak orang? Mulai kemarin misalkan baru kejadian kabur aja dulu, misalkan gitu ya ada hashtag gitu. Kira-kira itu jadi kepikiran nggak sama banyak orang di usia-usia Kang Noval kayak gitu untuk ya lah kayaknya memang kalau nggak ke luar negeri kayaknya nasib kita gini-gini aja gitu. Terus coba itu dicari ke eh, ininya ke variabel atau istilah akademiknya ada nggak gitu misalkan. Nah, itu nanti kalau misalkan ada istilahnya, coba cari di Google Scholar, ternyata ada banyak yang meneliti fenomena bahwa di konteksnya ini negara-negara yang berkembang aja, misalkan ya. Kayak tadi juga kan sebetulnya moonlighting itu di negara maju juga ada, tapi sedikit sekali gitu ya. Konteksnya orang niatnya malah kumpul-kumpul portofolio untuk nunjukin, oh iya saya udah pernah kerja di sini, pernah kerja di situ gitu konteks. Tapi kalau yang di negara berkembang memang masalahnya tuh kurang duit aja gitu, kurang income. Akhirnya nambah-nambah pekerjaan nggak cuma satu gitu, ada dua tiga berikut gitu. Nah, ada nggak gitu ya istilah akademik terkait bahwa di teman-teman yang mungkin Gen Z atau usia-usia yang mungkin milenial juga itu kayaknya nasibnya itu nggak bakal berubah. Pemahaman atau cara berpikir bahwa nasibnya itu nggak berubah kecuali harus kerja ke luar negeri, misal. Nah, itu contoh gitu. Kalau dari dulu-dulu ada nggak fenomena gitu? Ada. Cuman kan eh, sekarang itu sebetulnya pekerjaan kayak gigs ekonomi ya, yang sifatnya tadi tidak terikat freelance, ya pakai internet, itu pun udah banyak gitu. Seharusnya mungkin tingkat keinginan untuk bekerja ke luar negeri lebih rendah. Dilalah ternyata justru makin marak gitu ya. Sekarang misalkan LKP banyak banget yang memfasilitasi untuk ke Jepang segala macam. Nah, apakah ini sesuatu yang eh, menjadi hal yang menarik gitu, misalkan di konteks ekonomi hari ini? Gitu Kang Noval, silahkan itu salah satu contoh ide, boleh cari yang lain juga. Oke, teman-teman semua, kita sekarang mau masuk ke penggunaan Mendeley, ya. Penggunaan Mendeley sebagai reference manager kemarin saya cerita. Jadi teman-teman itu per hari ini, ya, kita itu tidak mungkin, bukan tidak mungkin, sangat mungkin aja sih. Cuman karena ada konsep originalitas, ada konsep similarity gitu ya. Saya dengan teman-teman misalnya tentang novel, tentang Isan, ya di TDB. Mungkin aja kita berpikiran satu hal yang sama terkait satu satu aspek gitu ya. Meskipun kita belum ngobrol dan kita belum baca dari mana-mana. Ini murni ide saya, Pak. Betul.
bisa aja. Tapi ketika dicek ternyata, oh udah ada orang ngebahas itu. Karena ya semua orang juga mungkin berpikiran yang sama gitu. Contohnya misalkan berbicara tentang eh, digitalisasi UMKM gitu. Digitalisasi UMKM apa sih tahapan paling umumnya? Atau yang terpikirkan, wah, kita harus ngelola sosmed dengan baik gitu kan. Nah, ngelola sosmed dengan baik ini itu murni dari kepala saya, Pak, gitu. Tapi ternyata orang lain juga berpikiran sama. Nah, maka daripada itu, yang paling utama per hari ini adalah kita kebanyakan mengutip ya ucapan orang. Karena kalau orang udah publis daripada jurnalnya, daripada artikelnya, berarti dia seakan-akan nandain terus. Ini ide kalau UMKM mau go digital itu ngelola sosmed, gitu kan? Oh, itu adalah idenya Kang Ihsan. Nah, saya sebagai yang punya ide yang sama, ketika mau nulis, lah itu mah kan omongannya Kang Ihsan. Iya ya, tapi kan saya belum sebelum baca Kang Ihsan juga saya kepikiran. Iya, tapi per hari ini nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa? Saya mensitasi gitu. Jadi melakukan kutipan atau sitasi itu adalah sesuatu hal yang wajib hari ini, gitu ya. Apalagi konteksnya di karya tulis ilmiah. Nah, maka teman-teman sekalian, untuk memudahkan dan supaya enak gitu ya, maka penting untuk belajar reference manager gitu. Nah, sekarang kita mau coba buka dulu reference manajernya. Oke, kita buka Mendeley. Nah, saya ada Mendeley, ada ini Mendeley. Tampilannya begini. Kalau teman-teman belum install, silakan diinstal. Eh, Telah di Google ya tahapan-tahapannya kayak gimana cara-caranya. Terus ada Mendeley, ada juga saya Zotero. Nah, ini dua-duanya sama reference manager kayak gitu. Nah, ini yang Zotero. Zotero begini tampilannya, sedangkan yang Mendeley loading. Coba kita lihat. Mendeley. Nah, ini Mendeley. Tampilannya kalau urusan tema sih atau light atau dark tuh bisa diatur. Tapi secara ini ya mirip-mirip sebetulnya gitu ya, mirip-mirip secara tampilan nggak jauh beda. Ini Zotero, ini Mendeley. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pas masuk ke Microsoft Word gitu ya. Misalkan tadi kita udah bikin outline final, outline final moonlighting. Oke, outline final moonlighting. Saya ambil dari sini yang udah digabungnya. Oke, blok sampai sini, copy, kemudian paste, kemudian kita delete dulu. Outline final. Oke, ini heading 1, ini heading 2, ini heading 2, ini heading 2, ini heading 2, ini heading 3, heading 3, heading 3, ini heading 2, ini heading 2, ini heading 3, heading 3, saya mau pakai nomor yang buat numbering. Ini heading 2, dampak positif, heading 3,
Ini heading 3. Oke, ini juga sama. Saya mau pakai bullet numbering, tapi start dari 1. Ini juga sama. Ini heading 3. Oke, tip. Sudah. Sekarang saya mau kembangin satu narasi, ya, satu kalimat misalkan. Tadi kan sudah ada beberapa temuan ya. Nah, teman-teman bisa dengan membuat ini di copy dulu, oke. Kemudian kita lampirkan file yang tadi, yang final, cek kelampiran. Kemudian kita akan coba tuliskan kalimat tertentu yang mengutip 2 artikel sebelumnya. Kemudian kaitkan dengan outline berikut. Oke, outline kita copy, kita masukkan. Oke, nah contohnya misalkan ini ya. Oke, ini kita copy dulu itu paragraf, ya. Kita enter dulu. Oke, ini contoh aja. Pertama di sini ada what made you do moonlight. Ya, what made you do moonlighting. Masih yang sama ya. What made you do moonlighting. Gimana di sini? Apa saja kebutuhan ekonomi individu. Nah, di sini ya. Oke. Maka ini tampilan yang Mendeley. Kita belum masukin, kita mau bikin dulu collection. Ini adalah chapter moonlighting. Oke, chapter moonlighting masuk. Kita akan copy ya, di drag. Diklik 2, tarik ke sini. Nah, kalau metadatanya oke, dia akan ngisi sendiri teman-teman sekalian. Ya, klik. Nah, ini otomatis ngisi. Ya, isunya keberapa, siapa penulisnya, judulnya apa, ininya juga kategorinya langsung jurnal artikel. Nah, kalau yang lokal atau yang nasional itu kadang-kadang nggak masuk. Ini abstrak aja otomatis masuk. Ini metadatanya bagus. Itulah memang kelebihan daripada si luar negeri. Nah, ini dia nggak terlalu bagus juga. Metadatanya nggak ada. Ya. Ini jatuhnya report pula. Padahal bukan report ya. Ini adalah jurnal penelitian juga. Publishingindia.com. Oke, namanya benar tapi ya, Batia Isyita, Sai. Nah, ini ada 2 nama kan. Harusnya Sai-nya aja, nama belakang. Sai Sridhara Vishnu. Ini yang kita cut. Paste. Nah, ini. Batia I sama Sai S. Tahunnya tahun berapa sih ini dia? 2023. Berarti kita manual nih tambahin. Itu teman-teman perlu ngecek metadata juga ya. Volume berapa? Oh iya, sorry. Ini kan artikel, bukan report. Nanti jurnal artikel.
ya. Tahun, bulan Desember, tanggal itu udah tanggal 2 tapi Desember aja. Isunya yang kedua, ya, volumenya 14. Nama jurnalnya apa? Opus. Opusnya apa? Opus. Oke. Opus jurnal. Apa ya? Publishing India.com. Oh iya, Opus Jurnal. Opus HR Jurnal. HR Jurnal. Kita copy ke sini. Masuk. Selanjutnya, habis tapi udah masuk juga. Sudah sih. Oke. Plus. Ini konsepnya di Mendeley ya. Jadi yang tadi sudah kita masukkan. Ini ada dua judul dan di sini di collection. Jadi bikin dua collection. Kalau reference itu banyak banget nih kan, campur-campur. Nah, saya lebih suka untuk dikelompokkan dulu. Ya, jadi bikin collection kayak gitu. Kalau sudah kita back lagi ke sini. Tadi di sini kan ada citasi ya. Citasinya apa tadi itu? Mana ya? Hmm, oh di sini. You don't like it. Oke. Kita masuk ke Word, ada reference dan di sini ada Mendeley site diklik. Oke, close, start. Terus saya suka keluar kadang-kadang. Jadi mesti login 2 kali. Oke, kemarin saya ngasih contoh soal housing crisis. Sektor moonlighting. What made you do moonlighting? Nah ini, tinggal klik aja insert citation. Udah otomatis masuk. Terus, perubahan khusus penilaian yang semakin fleksibel. Di ujung juga ada penjelasannya. Nah, tandanya kalau udah tersitasi, di situ tulisannya cited. Kalau yang si ini, yang opus, nah ini belum tersitasi. Nah, ini adalah reference manager yang sudah otomatis. Kelebihannya apa? Kelebihannya paling enak kayak gini, teman-teman. Start to view, navigation pane dulu, ke paling bawah. Nah, di sini kita mau tulis bibliografi. Tulisnya di sini HI berarti ya. Oke. Di bibliografi kita masukin heading 2. Oke. Nah, di bibliografi kita akan masukkan citasi. Contohnya ini ya, Wicaksono. Kita mau masukin, tinggal klik aja, insert, continue. Oke deh, sudah jadi langsung muncul dia di sini. Otomatis, tapi balik lagi metadatanya harus dibetulkan. Kalau metadatanya dibetulkan, maka ini juga akan pasti. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, saya kira itu sebagai gambaran umumnya, teman-teman sekalian. 2 minggu yang akan datang, berarti sekarang tanggal 19, tanggal 26, tanggal 3 ya. Tanggal 3 Mei, saya minta sudah ada minimal 5 outline, minimal. Kemudian juga sudah coba praktekin Mendeley. Coba praktek Mendeley buat yang hari Sabtunya, berarti di tanggal 2 ya. Di tanggal 2, saya mau lihat teman-teman sudah coba Mendeley-nya. Di tanggal 3-nya,
Saya mau dengerin teman-teman ngejelasin terkait temuan, ya, temuan daripada tema-tema yang sudah dipilih. Oke, kalau bisa malam ini sudah ditulis tema-temanya ya. Saya masih kasih kesempatan lah untuk searching-searching dulu. Nanti malam silahkan diisi di grup. Saya nanti rilis temanya apa, silahkan teman-teman pilih. Atau teman-teman tentukan. Barangkali itu ada yang ingin tanyakan? Bapak Debbie izin tanya, Monggo. kalau outline yang final itu berarti dari ke 10 file ya Pak? Atau dua-dua Iya, kayak Bapak tadi? iya. Nanti mah ini aja digabung aja 10 upload, 10-10-nya. Terus minta gabungkan seluruh outline. Kayak gitu. Baik Bapak, berarti kalau selesai 5, 5, kalau selesai semua, semua berarti gitu ya Pak ya? Betul sekali. Cuman minimal 2 minggu yang akan datang minimal 5. Siap Bapak, terima kasih. Oke, yang lain silakan. Tidak ada, cukup. Oke, barangkali itu saja teman-teman sekalian.